Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Dewan Elsa Yanti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu tugas machine learning pada K9, dari mulai melakukan normalisasi data, pengujian algoritma naïve Bayes, hingga melakukan visualisasi pada data dalam bentuk bar chart. Nah, sebelum itu, data set yang digunakan itu adalah data set label transaksi dan juga data prediksi tentang transaksi. Nah, di sini sebelum melakukan pengujian pada K9, kita dapat download datanya dalam bentuk Excel. Di sini kita bisa download datanya terlebih dahulu dalam bentuk Microsoft Excel atau XLSX. Nah, selanjutnya untuk data yang kedua bisa kita download juga dalam bentuk Microsoft Excel atau XLSX. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menuju ke K9 kita untuk melakukan pengujian pada data. Jadi kita masuk ke K9. Kita akan membuat workflow baru untuk tugas yang akan kita kerjakan, yaitu kita akan membuat workflow pada grup workflow yang telah kita buat sebelumnya, yaitu pada tugas penelitian data K9. Kita bisa klik kanan pada touchpad, lalu kita pilih yang document workflow. Jadi kita sesuaikan saja namanya. Tugas 3. Ini tugas 3 machine learning. Di sini kita klik finish. Maka di sini untuk workflow dari tugas 3 itu akan otomatis terbuat. Selanjutnya kita akan menambahkan Excel reader untuk membaca dataset kita. Di sini kita pada repository kita ketikkan Excel reader yang sebelah sini kita akan melakukan drag pada workflow kita. Nah, di sini untuk Excel readernya itu statusnya masih berubah menjadi masih merah. Di sini untuk mengubah statusnya kita bisa klik configure. Di sini kita pilih yang relative to. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan file dataset, yaitu untuk file dataset pertama yaitu dataset tabel transaksi. Kita klik open. Ini merupakan preview dari datanya. Kita klik apply. Jadi kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan execute pada data pada node Excel reader. Kita klik execute saja. Lalu di sini statusnya sudah berubah menjadi hijau. Di sini kita bisa melihat untuk preview datanya. Nah, ini merupakan preview atau data yang telah kita masukkan tadi. Di sini kita bisa menambahkan untuk node selanjutnya, yaitu menambahkan node normalisasi atau node normalizer. Nah, di sini kita pada search bar kita ketikkan kita pilih yang ini. Nah, di sini kenapa kita perlu menambahkan node normalizer itu karena node normalizer ini itu akan membantu dalam menstandarisasi skala dari berbagai fitur dalam dataset. Nah, hal ini itu sangat penting karena perbedaan skala itu dapat mempengaruhi hasil analisis nantinya, terutama dalam algoritma machine learning dan juga pada clustering. Nah, di sini kita bisa sambungkan saja dari Excel reader ke node normalizernya. Jadi di sini kita klik kanan, lalu kita configure. Di sini pada normalizer kita pilih yang manual, lalu pada inputnya itu total, dan di sini kita pilih yang min and max, lalu minimumnya 0 dan maksimumnya 0. Terus ini kita klik OK. Di sini bisa kita execute. Nah, di sini kita dapat melihat untuk previewnya dengan menggunakan icon tombol besar. Nah, di sini sudah terlihat untuk data totalnya itu dengan skala 0 sampai dengan 1. Nah, dengan merubah semua rentang nilai dalam skala minimal 0 dan dengan maksimal 1 atau dengan rentang yang sama, itu kita dapat mengurangi bias dari fitur skala yang lebih besar dan data itu menjadi lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Nah, misalkan ini datanya itu dari 0 sampai dengan 1. Nah, ini data ini tuh lebih mudah dibandingkan daripada data yang pertama, yaitu misalnya kita cek. Nah, pada data ini dapat kita lihat pada bagian totalnya untuk angka dari datanya itu lumayan besar, jadi susah untuk melakukan analisis atau perbandingan dengan data ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan node partitioning. Di sini kita menambahkan node partitioning itu untuk membagi
dataset menjadi dua bagian, yang biasanya mungkin disebut dengan training set dan juga testing set. Di sini kita pada search bar kita ketikkan. Nah, ini untuk partitioning, kita drag saja ke workflow kita. Terus ini kita sambungkan dengan node normalizer. Lalu di sini kita bisa klik configure. Nah, di sini untuk relatifnya itu kita ganti ke 80%. Dan di sini kita pilih yang draw randomly, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Sini lalu kita executekan datanya. Lalu di sini kita akan menambahkan. Nah, sebelum itu kita dapat melihat untuk preview datanya itu akan seperti apa. Nah, di sini untuk preview datanya itu akan seperti ini. Lalu di sini juga kita akan menambahkan. Sini kita akan menambahkan node table view. Dan di sini kita akan menambahkan dua node table view. Hal ini berfungsi untuk melihat dan juga memeriksa data secara visual dan juga memastikan bahwa datanya itu sudah terbagi dengan benar. Dari sini kita bisa ketikkan table table view yang ini, bisa kita langsung drag saja. Lalu kita tambahkan satu lagi. Jadi kita bisa sambungkan saja pada partitioning yang juga kita sambungkan. Dan di sini kita akan langsung saja melakukan execute all. Di sini kita pilih yang icon yang ini. Nah, maka di sini dia statusnya itu table view-nya sudah berubah menjadi hijau. Sini kita akan melihat untuk preview datanya itu akan seperti apa. Nah, di sini untuk preview datanya itu akan seperti ini. Nah, di sini karena kita memilih draw randomly, maka di sini datanya itu akan diisi secara random. Nah, kenapa kita memilih draw randomly? Hal ini karena dengan menggunakan metode draw randomly, pada setiap record, dataset itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih ke dalam training set ataupun ke dalam testing set. Nah, jadi draw randomly itu juga berfungsi atau untuk membantu mengurangi resiko bias dalam pemodelan. Jadi ini merupakan data set pertama itu dengan row 196 dan juga kolom 9. Selanjutnya data tabel pada tabel view yang kedua itu akan seperti ini dengan rows-nya 50 dan juga kolom 9. Di sini dapat dilihat untuk rows-nya. Nah, di sini rows-nya itu secara acak atau ditulis secara randomly. Selanjutnya kita akan menambahkan naive Bayes learner dan juga naive Bayes predictor. Di sini kita bisa tekan. Nah, sini naive Bayes learner-nya kita bisa tambahkan atau kita drag pada bagian sini. Lalu kita juga tambahkan untuk naive Bayes predictor-nya. Nah, di sini kita akan sambungkan untuk naive Bayes learner-nya itu pada partitioning pertama itu dengan naive Bayes learner. Nah, di sini kita menambahkan node naive Bayes learner itu karena node ini digunakan untuk membuat model klasifikasi dari data pelatihan. Nah, node ini itu juga berfungsi untuk menghitung probabilitas kelas berdasarkan atribut yang ada, baik untuk atribut nominal maupun numerik, sehingga menghasilkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru. Selanjutnya di sini kita pilih yang configure. Nah, di sini untuk maximum number of unique nominal values beratribut kita pilih status. Lalu kita klik apply dan klik OK. Ini kita bisa execute saja datanya terlebih dahulu. Ini kita bisa melihat untuk preview datanya. Nah, ini merupakan preview data dari naive Bayes learner. Nah, di sini ada class lower transaction itu sebesar 156 dan upper transaction-nya itu 40. Nah, di sini total count-nya itu ada 196. Nah, di sini juga ada count, mean, standard deviation, dan juga ada rate-nya. Kita bisa lanjut saja. Di sini kita akan
menyambungkan untuk versioning yang kedua dengan naive predictor dan juga pada naive learner-nya. Di sini kita sambungkan saja. Nah, di sini naive predictor itu digunakan untuk menerapkan model tersebut pada dataset uji. Nah, node ini itu akan memprediksi kelas dari setiap instance dalam dataset uji berdasarkan model yang telah dilatih, dan ini tuh akan memungkinkan evaluasi kinerja model pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Lalu di sini kita bisa lakukan execute saja pada naive predictor-nya. Execute. Nah, di sini kita dapat melihat preview datanya juga. Di sini kita menggunakan icon ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk preview datanya itu ada penambahan pada tabel, yaitu tabel prediction. Di sini bisa kita lihat untuk ada upper transaction dan juga lower transaction. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan node scorer. Nah, node scorer ini itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi yang telah dibangun. Jadi di sini kita akan menambahkan node scorer, yaitu node yang ini. Kita bisa sambungkan dengan naive predictor-nya. Di sini kita pilih configure, kita klik apply, dan juga OK. Sini kita lakukan execute. Nah, di sini kita akan lihat untuk tampilannya itu akan seperti apa. Kita pilih yang kaca pembesar. Nah, ini untuk confusion matrix dari scorer. Di sini ada pada confusion matrix untuk scorer, itu ada pada terdiri dari dua, yaitu ada lower transaction dan juga upper transaction. Di sini untuk lower transaction itu ada pada angka 38 dan upper transaction-nya itu ada pada angka 12. Nah, di sini juga ada classified-nya itu 50, untuk accuracy-nya itu 100, dan wrong classified-nya itu 0, untuk error-nya itu 0%. Dan chance kapanya itu ada pada 1%. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan node PMML. Nah, node ini itu berfungsi untuk menyimpan model yang telah kita implementasikan sebelum nanti akan kita gunakan untuk deployment data. Kita pilih yang PMML writer. Lalu kita drag saja pada bagian workflow kita. Di sini kita sambungkan dengan naive learner-nya. Kita sambungkan saja. Lalu di sini kita pilih configure. Lalu di sini pada write to kita pilih yang relative to. Di sini kita akan menambahkan folder. Jadi kita namakan saja foldernya. Lalu di sini untuk file name-nya itu kita berikan saja nama PMML, dataset, tabel transaksi. Kita klik open untuk menyimpannya. Lalu di sini kita pilih save. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Di sini kita akan execute datanya. Nah, di sini sudah statusnya itu sudah berubah menjadi hijau. Lalu kita akan lanjutkan pada dataset kedua, yaitu dataset prediksi rentang transaksi. Nah, di sini kita bisa menambahkan terlebih dahulu untuk PML writer-nya, karena nanti kita akan melakukan deployment data. Di sini kita tambahkan untuk PML writer-nya. Lalu kita tambahkan juga accelerator untuk membaca dataset transaksi, dataset prediksi transaksi. Tambahkan accelerator-nya, kita bisa drag saja. Lalu di sini kita akan tekan, lalu kita configure. Di sini kita pilih yang relative to. Ini kita pilih saja. Di sini kita tambahkan dataset yang prediksi rentang transaksi. Open. Nah, ini merupakan preview dari datasetnya. Di sini kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan execute. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan juga untuk node normalizer-nya. Di sini pada bagian node normalizer kita bisa drag saja. Untuk cara penambahannya itu masih sama seperti tadi. Sini kita bisa sambungkan, lalu kita klik kanan, configure. Di sini sama, untuk total inputnya itu total minimum dan maksimumnya itu 1. Kita klik OK. Lalu kita execute saja datanya. Nah, di sini kita bisa melihat preview datanya dengan menggunakan icon
ini. Nah, ini merupakan preview data yang telah kita normalisasi atau kita telah normalisasi. Nah, di sini untuk skalanya itu dari skala 0 sampai dengan 1. Selanjutnya kita akan kembali ke workflow kita. Sini kita akan menambahkan naive Bayes predictor. Kita tambahkan untuk naive Bayes predictornya. Kita drag saja pada workflow kita. Sebentar, kita harus sesuaikan dulu untuk penempatannya. Nah, di sini untuk naive Bayes predictornya itu kita akan sambungkan dengan normalizernya. Dan juga di sini untuk PML writer-nya, lalu di sini sebelum kita sambungkan ke PML writer-nya dengan naive Bayes predictor, kita akan melakukan kita akan melakukan configure terlebih dahulu pada PML writer-nya. Di sini kita akan menambahkan data yang telah kita implementasikan tadi di atas, yaitu pada data label transaksinya. Kita configure, lalu di sini kita pilih yang relative to. Di sini kita bisa browse saja. Ini kita klik open untuk data transaksi. Nah, di sini untuk PML dataset label transaction-nya bisa kita klik save untuk memasukkan datanya. Nah, di sini sudah terdapat untuk PML dataset label transaksi. Terus ini kita play. Mohon maaf, jadi ini kita salah. Dari sini ternyata kita akan menambahkan untuk ML reader-nya. Nah, yang ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan bagian sebelah sini. Lalu, nah di sini kita sudah menambahkan PML reader-nya. Lalu di sini kita bisa configure terlebih dahulu. Ini kita pilih yang relative to. Lalu kita browse saja. Pada data transaksi, sini kita pilih yang PML dataset label transaksi. Kita klik open, lalu kita klik apply, dan kita klik OK. Sini kita bisa sambungkan untuk naive Bayes predictor-nya. Nah, selanjutnya untuk PML reader-nya, di sini kita lakukan execute saja. Lalu untuk naive Bayes-nya, lalu di sini kita akan melakukan execute juga. Kita pilih yang execute. Nah, di sini maka statusnya itu akan berubah menjadi hijau. Di sini kita bisa melihat reviewnya itu akan seperti apa. Nah, untuk reviewnya itu akan seperti ini. Di sini ada tambahan satu tabel yaitu prediction. Di sini ada lower dan juga ada per transaction. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan node denormalizer. Nah, node ini itu berguna untuk mengembalikan data yang telah dinormalisasikan ke dalam nilai aslinya. Kita bisa drag saja ke bagian workflow kita, lalu kita sambungkan dengan normalizer dan juga dengan naive Bayes predictor. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan execute saja pada denormalizernya. Di sini kita bisa melihat untuk datanya. Nah, di sini untuk data totalnya itu sudah kembali pada data sebelum dilakukan normalisasi. Nah, di sini kita bisa bandingkan untuk yang bagian normalizer. Nah, untuk bagian normalizer itu total datanya itu adalah seperti ini, karena tadi kita lakukan normalizer dengan skala 0 sampai dengan 1. Jadi ada perbedaan untuk kolom datanya pada normalizer dan juga normalizernya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan visualisasi pada data. Untuk melakukan visualisasi pada data, kita membutuhkan group by untuk mengumpulkan datanya. Kita pilih yang group by. Di sini kita sambungkan pada kolom denormalizernya. Di sini kita bisa klik configure. Nah, di sini kita akan mengelompokkan. Di sini kita pilih yang customer, lalu kita pindahkan ke bagian group column. Selanjutnya kita akan menuju ke manual aggregation. Nah, di sini untuk manual aggregation kita pilih yang kolom kita pilih pada total, kita add saja. Di sini untuk min-nya kita ubah menjadi sum. Lalu di sini kita bisa klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini kita execute saja. Di sini kita akan melihat untuk review tabelnya. Di sini sudah terlihat untuk tabelnya itu
ada pada customer dan juga sum total. Nah, di sini kita bisa kembali ke workflow kita. Kita akan menambahkan note untuk melakukan visualisasi, yaitu dalam bentuk bar chart. Di sini kita pilih saja note bar chart. Nah, kita pilih yang ini. Di sini kita drag saja ke bagian workflow kita, lalu kita sambungkan dengan group by. Di sini kita akan melakukan configure pada note-nya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikannya. Misalnya di sini untuk kategori dimensionnya itu kita pilih yang customer, lalu aggregationnya itu kita pilih sub. Di sini kita pilih yang manual saja, lalu title-nya itu bisa kita ubah menjadi misalnya data transaksi penjualan. Nah, setelah itu di sini kita akan memilih untuk yang custom kategori access label dan custom frekuensi access label. Di sini untuk custom kategori yaitu yang customer. Untuk frekuensinya kita isi total. Nah, di sini untuk frekuensi access ini kita pilih yang otomatis, orientationnya kita pilih yang vertikal, dan arrange bars-nya kita pilih yang group. Di sini juga ada untuk bar groups-nya, itu kita pilih yang show bar values. Ini kita juga akan mencet yang show bar values untuk melihat value yang ada pada tabel bar chart nantinya, memudahkan kita untuk melakukan analisa. Jadi kita klik OK, lalu kita execute-kan. Nah, di sini untuk melihat bar chart-nya, kita bisa mengklikkan tombol atau icon kecil besar yang ada di sebelah sini. Nah, jadi untuk bar chart itu akan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat untuk data transaksi penjualan. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis untuk melihat data transaksi penjualan yang paling tinggi sampai yang terendah. Nah, di sini untuk yang paling tinggi itu ada pada PT Sinar Auto Jaya dan juga yang paling tinggi kedua itu ada pada PT CV Mobil Unggul Indonesia. Nah, di sini juga ada yang terendah, ada pada PT Kaktus Mercury. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel bar chart-nya. Nah, di sini kita juga dapat menyimpan untuk bar chart-nya. Kita bisa klik icon yang icon download yang ada pada sebelah sini. Lalu di sini kita pilih kita sesuaikan name-nya, misalnya bar chart data transaksi. Di sini saya akan memilih untuk menyimpan pada picture dengan save as type-nya PNG. Lalu sini kita klik save. Maka data transaksi penjualannya itu akan otomatis tersimpan pada folder file saya. Nah, di sini kita juga dapat menghilangkan untuk values-nya ini. Nah, di sini kita bisa ke bar chart lagi. Lalu kita ke yang configure. Nah, ini kita centang pada show bar values. Lalu kita klik OK. Sini kita klik preview-nya. Nah, di sini untuk bar chart-nya itu tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan atau melakukan visualisasi data dengan bar chart. Nah, setelah kita menyelesaikan pekerjaan tugas, di sini kita akan menyimpan workflow yang telah kita selesaikan. Di sini kita pilih yang file. Lalu kita pilih yang export in workflow. Di sini kita sesuaikan saja untuk namanya dan destination-nya itu bisa kita sesuaikan. Di sini pada Windows C, sini pada K9 Workspace kita pilih yang tugas dan latihan, lalu pada tugas 3 machine learning. Di sini kita klik save. Lalu di sini kita centang pada reset workflows before export. Kita klik finish. Di sini kita klik yes. Nah, maka di sini untuk workflow kita itu akan otomatis tersimpan. Nah, jadi mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.